Sebelumnya, perkenalkan, saya Nurlinda Bintang Arianto dengan NIM 026 dan rekan Saya Felina Pasti Asayu dengan NIM 011. Dan saya Sonia Riani dengan NIM 028. Enjoy watching! Baik teman-teman, jadi kita mulai dari konsep dasarnya dulu ya. Analisis kadar air adalah proses untuk mengetahui seberapa banyak air yang terkandung dalam suatu bahan. Kenapa ini penting? Karena kadar air sangat menentukan kualitas, stabilitas, dan daya simpan suatu produk, terutama makanan. Prinsipnya sederhana, berat sampel ditimbang sebelum dan sesudah dikeringkan. Selisihnya itulah jumlah air yang hilang. Air dalam makanan itu nggak cuma satu jenis, ada beberapa bentuk berdasarkan bagaimana air itu. Yang pertama ada air bebas, yaitu air yang mudah menguap dan bisa digunakan mikroorganisme. Yang kedua ada air terikat, yaitu air yang menempel kuat pada protein atau karbohidrat sehingga sulit untuk diuapkan. Lalu ada air terserap, yaitu air yang nempel di permukaan partikel. Dan ada juga air kristal atau air konstitusi yang terikat secara kimia dalam struktur molekul. Kalau dilihat dari energi katanya, air ini dibagi lagi menjadi tipe 1, tipe 2, tipe 3, dan tipe 4. Perbedaan bentuk air ini nantinya sangat berpengaruh pada tekstur, mutu, dan bagaimana bahan disimpan atau diolah. Dari analisis kadar air itu sendiri adalah memastikan kualitas dan daya simpan produk agar tetap terjaga. Dengan mengetahui kadar air, produsen bisa mengontrol proses produksi, mencegah kerusakan akibat mikroorganisme, menjaga tekstur, serta memastikan produk efisien secara ekonomi. Intinya, kadar air itu sangat menentukan keamanan dan mutu akhir suatu produk. Metode yang digunakan untuk analisis kadar air ada beberapa. Yang paling umum adalah metode gravimetri, yaitu pengeringan di oven sampai beratnya konstan. Lalu ada titrasi conversion, yaitu metode kimia yang sangat akurat untuk kadar air rendah maupun kadar air tinggi. Selain itu, ada metode fisik seperti termogravimetri yang mengukur perubahan massa saat sampel dipanaskan dalam kondisi tertentu. Beberapa faktor yang mempengaruhi kadar air antara lain komposisi kimia bahan seperti protein, serat, dan laktik, proses pengeringan dan suhu yang dipakai, dan bahan-bahan lain yang mengandung air, kondisi penyimpanan seperti suhu dan kelembapan, aktivitas mikroorganisme, dan struktur fisik bahan yang menentukan kuat lemahnya air. Ini dapat kita simpulkan kalau analisis kadar air penting untuk menjaga mutu, keamanan, dan stabilitas produk, terutama pada bahan pangan. Bentuk air, metode analisis, serta faktor-faktor yang mempengaruhinya harus dipahami agar proses produksi dan penyimpanan berjalan dengan optimal.